Kalau angka kayaknya nggak adil, mungkin bisa menilai sendiri dari video yang udah disajikan. Kalau saya senang bekerja sama dengan Mas Imam Omah Mulyono karena selama pembangunan komunikasi bagus. Kalau menurut saya karena pembangunan rumah itu kunci utamanya di komunikasi antara pemborong dengan kliennya. Casa Madani ini bermula dari keinginan kami untuk punya kayak sejenis rumah untuk kantor sekaligus ruang konseling untuk istri saya, kantor istri dan teman-teman. Itu di tahun 2021. Kemudian kami punya ide konsep rumah ini dengan desain kolonial yang semi modern. Jadi desainnya konsepnya kolonial. Kemudian dalam rumah tersebut ingin kami konsep yang terlihat modern gitu. Kemudian kami memutuskan untuk membangun bersama Omah Mulyono, bersama Mas Imam. Jadi perjalanan desainnya Mas Yule ini, rumah Casa Madani ini, sama dengan Yayasan Untuk Teman. Jadi Mbak Fevi dulu itu bawa desain, tapi desainnya kita sempurnakan lagi sesuai budget. Itu cerita yang di yayasan. Tapi ketika untuk yang Casa Madani ini, desainnya hanya penyesuaian dengan kebutuhan terakhir Mas Yuli, terus dengan struktur. Jadi ada penyesuaian struktur. Jadi kalau dilihat dari bentuk rumahnya ini, emang ada beberapa kolom-kolom yang atau pilar itu yang dia menonjol dari dinding. Nah itu salah satu penyesuaian struktur karena bangunan ini tadinya mungkin mezanin ya konsepnya, tapi jadinya lantai 2 ya gitu. Strukturnya jadi 2 lantai. Terus perencanaan di awal belum ditentukan apakah itu bangunannya menggunakan dinding dari hebel atau bata ringan ataukah bata merah. Nah, setelah kita konsultasi, kita diskusi dengan Mas Yuli, ternyata pemilihan dinding itu menggunakan bata merah. Akhirnya karena bata merah itu bebannya lebih besar, makanya strukturnya kita sesuaikan lebih kuat lagi. Makanya pilar-pilarnya ini ukurannya lebih besar dan menonjol daripada dinding-dinding tersebut. Proses pertama kali kita ketemu sama Mas Yuli ini kebetulan, kalau Mas Yuli tadi cerita Mas Afif itu teman satu SMA ya Mas ya? Satu SMA sama Mas Yuli. Nah kebetulan Mas Afif ini teman satu angkatan sama saya. Jadi kuliah sama-sama di UI, satu angkatan juga, satu kampus juga. Nah kebetulan waktu itu Mas Afif dapat klien dari temannya sendiri, Mas Yuli ini, dan dia kebingungan untuk waktu itu belum tahu dasar atau base untuk membangun di Jogja seperti apa kayak gitu kan, baik dari supply material dan segala macamnya itu. Jadi habitnya di Jogja dia belum dapat. Nah waktu itu di tahun itu juga ketika Mas Afif datang ke Jogja, saya kebetulan membutuhkan partner Mas waktu itu. Membutuh partner, teman buat kerja, teman buat mikir. Akhirnya Mas Afif saat itu juga join sama saya Mas. Nah ketika join, dia langsung bawa klien ini Mas Yuli. Nah itulah kita ketemu pertamanya seperti itu Mas ceritanya. Karena saya punya kakak sepupu yang seorang arsitek, jadi kami memutuskan untuk meng-hire kakak saya Amalia Dian Utami tersebut untuk jadi arsitek desain rumah tersebut. Kemudian Mbak Lia Dian Utami dia desain beberapa bulan, kemudian setelah desain keluar, kemudian baru kami implementasikan ke rumah tersebut. Setelah kami bertemu Omah Mulyono, kemudian ada revisi-revisi sedikit untuk penyesuaian di lokasi, kemudian baru di bulan Februari Maret 2021 kami mulai membangun. Untuk luasan lahan sendiri sekitar 170 meter persegi, 170-175 meter persegi. Untuk luas bangunan 130 meter persegi, 2 lantai. Oke, untuk rumah ini kami
menyesuaikan lahan, kami pakai 3 kamar, 2 di bawah, kemudian 1 di atas. Pintu-pintu dan jendela-jendela itu full kaca, jadi bukan yang tertutup gitu. Jadi saya senang pakai kaca-kaca. Meskipun nggak ada lampu mati gitu, tetap terlihat terang banget. Yang di depan ini kebetulan ini ruangan kerja istri dan teman-teman. Jadi istri saya kebetulan punya biro psikologi bareng teman-teman. Nah ini ruangan ini dijadikan ruang konseling. Jadi ketika nanti ada klien yang di depan ini dipakai untuk ruang konseling. Kemudian karena di belakang ini kami jadikan tempat tidur, kemudian ini juga kebetulan bukan tempat tinggal kami, maka kami putuskan bikin untuk homestay. Jadi kalau weekend karena hari kerjanya cuma sampai hari Jumat, jadi hari Jumat, Sabtu, Minggu itu kami sewakan untuk homestay. Kemudian yang kamar atas saya gunakan untuk kerja saya sendiri. Untuk interior sendiri, saya cari-cari referensi sendiri di Pinterest, di Google gitu, banyak di YouTube, Instagram banyak sekarang yang rumah-rumah estetik. Kemudian kami rangkai-rangkai sendiri. Kemudian untuk interior kami hire Love Interior buat desain dapur, kemudian ruangan konseling, kemudian ruang tidur ini juga. Kemudian untuk pernik-pernik sendiri kebetulan yang seneng ngulik-ngulik pernak-pernik ini istri, jadi saya semua serahkan ke istri gitu. Kebetulan kamar mandinya emang lebarnya tidak terlalu lebar ya Mas ya, tapi panjang itu memenuhi syarat Mas. Memenuhi syarat apa? Memenuhi syarat itu wastafel bisa masuk, kloset bisa masuk, dan shower bisa masuk. Nah, jadi kebetulan lahan yang di belakang ini itu kan ada space taman. Space tamannya itu lebarnya atau panjangnya itu sesuai dengan panjangnya kamar mandi. Jadi kamar mandinya itu jadi maksimal Mas. Wastafel bisa masuk, kloset bisa masuk, dan shower bisa masuk. Walaupun lebarnya tidak terlalu besar. Ada space buat taman, meskipun sedikit akan kami usahakan untuk taman, karena mengingat kayak mungkin bagi kami itu sirkulasi udara biar nggak terlalu pengap gitu rasanya. Jadi saya senang ada taman, terus ada pohon-pohonnya di depan gitu. Rumah ini tuh kalau masuk nggak hanya dari pintu depan, jadi samping pun kita bisa masuk biar ada akses, nggak cuma satu akses gitu. Kami kasih pintu samping, kemudian fungsinya juga sebenarnya bukan hanya untuk akses, tapi menurut kami itu juga sirkulasi udara. Karena kalau misal pintu samping itu kami buka, pasti sirkulasi udara akan sangat lega lagi. Jadi angin itu akan semilir gitu kalau dirasakan. Nah, dari Mbak Amalia kebetulan desainnya juga udah sangat tropis ya menurut kami. Makanya di area tersebut kita tidak ada revisi dan segala macam. Cuma penyesuaian titik depannya lebarnya berapa meter, samping berapa meter, terus belakang berapa meter. Nah, cuma titik itu aja yang kita sesuaikan. Karena emang rumah tropis idealnya itu memiliki space bangunan yang tidak berdempetan dengan bangunan tetangga Mas. Itu idealnya seperti itu. Kebetulan rumahnya Mas Yuli itu depan, samping, sama belakang dia ada space untuk taman. Nah itu kalau orang-orang sekarang bilang ada sumber cahaya, ada sumber udara Mas. Nah sumber udara sama sumber cahaya itu yang dimaksud ketika ini pintu dibuka atau pintu ditutup, cahaya masuk. Nah ketika pintu dibuka itu udara juga masuk Mas. Jadi dari sisi depan, sisi samping, sisi belakang sumber dua sumber tadi, sumber cahaya, sumber udara dia tetap bisa masuk. Nah, jadi tinggal penghawaannya, makanya ada hijau-hijaunya juga di sini Mas. Itu membantu udaranya tetap biar bisa masuk ke dalam rumah, dia tetap segar, tetap dingin kayak gitu Mas. Kita sering dari klien menggunakan pintu dari kayu, material kayu. Nah, sayangnya itu material kayu
dengan nominal yang hampir sama dengan pintu-pintu multiplex atau pintu aluminium, harga yang sama kurang lebih, tapi pintu kayu itu sering, kalau kata orang Jawa itu ngulet Mas. Jadi kalau di musim dingin dia menciut, sedangkan musim panas dia merenggang. Nah kadang-kadang di sambungan antar ram kayu itu dia crack Mas. Jadi nah itu yang membuat diskusi kami terhadap klien, kadang-kadang klien memutuskan untuk di-upgrade atau gimana gitu Mas. Nah ada yang mempertahankan, ada yang di-upgrade. Nah kebetulan pada Mas Yuli ini dia upgrade. Upgrade-nya menggunakan bukan pintu multiplex, bukan pintu aluminium, tapi di-upgrade dengan nominal yang lebih besar sedikit, tapi manfaatnya lebih jauh, yaitu menggunakan pintu UPVC Mas. Pintu UPVC ini lebih efektif Mas kalau pakai AC. Jadi dengan suhu tertentu dia sudah dingin, nggak perlu dimaksimalkan si AC-nya, kerjanya jadi tidak berat. Saya senang bekerja sama dengan Mas Imam Mulyono karena selama pembangunan komunikasi bagus. Kalau menurut saya, karena pembangunan rumah itu kunci utamanya di komunikasi antara pemborong dengan kliennya. Jadi komunikasi kita lancar, kalau ada kendala langsung disampaikan, kalau kita ada komplain langsung dikerjakan saat itu juga. Jadi kami enak, saya dan istri merasa cocok bangun dengan Mas Imam tersebut. Kemudian after sale juga ketika ada kendala kecil-kecil, misal ada lampu mati, pompa yang ngadat, kami kontak Mas Imam, langsung dicarikan tukang. Kalau bisa hari itu juga pasti langsung dapat, kalau dapat tukang langsung berangkat gitu. Enaknya seperti itu. Jadi kita nggak perlu menunggu lama untuk hal-hal kecil, kerusakan-kerusakan kecil yang ada di rumah gitu. Akhirnya selesai juga kunjungan kita di rumah Casa Madani ini. Terima kasih Mas Yuli sudah mempercayakan pembangunannya sama tim Omah Mulyono. Siap. Kita tunggu. Siap. Nah, proyek-proyek yang lain ya Mas. Siap. Ya, siap. Terima kasih ya Mas ya. Siap. Semoga sukses dan lancar jaya selalu Amin, buat kita amin. semua. Oke. Dadah.